Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang terhormat kepada Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan FAI Unhas, dan yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin, Magister Agama selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Rica Ramadhani dari kelas 3B Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil karya peta imajinasi saya yang berjudul Mengkonstruksi Kurikulum Pendidikan, Dasar, Pendekatan, Tujuan, dan Pengembangan Kurikulum dalam Perspektif FPI. Yang pertama, definisi kurikulum Islam. Kurikulum Islam adalah serangkaian pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik yang dirancang secara sistematis untuk membentuk akhlak, keimanan, dan pemikiran peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga spiritual dan moral untuk mencetak individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, konsep kurikulum Islam. Dalam FPI, konsep kurikulum Islam berakar pada prinsip-prinsip berikut, yaitu tauhid, menekankan keesaan Allah sebagai dasar utama dari setiap ilmu dan tindakan dalam proses pendidikan. Kesatuan pengetahuan, yaitu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sehingga tidak ada pemisahan antara keduanya. Pendidikan karakter Islami, yaitu fokus pada pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Pendidikan holistik, yaitu menyentuh aspek jasmani, rohani, sosial, dan emosional untuk menghasilkan individu yang seimbang. Penerapan syariah, yaitu kurikulum mengarahkan peserta didik untuk memahami dan menerapkan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, contoh kurikulum pendidikan Islam dalam kehidupan nyata. Beberapa implementasi kurikulum Islam yang dapat dilihat dalam kehidupan nyata meliputi mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, yaitu kurikulum yang mencakup studi tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Metode pengajaran, yaitu menggunakan metode sesuai prinsip Islam seperti halaqah atau diskusi, hafalan, dan pembelajaran berbasis aktivitas. Tujuan membentuk karakter, yaitu kurikulum Islam bertujuan membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam seperti sabar, jujur, dan rendah hati. Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan seperti tahfidz Al-Quran, kajian Islam, dan organisasi keagamaan. Proyek Islam melibatkan peserta didik dalam proyek yang berfokus pada pengembangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Pembelajaran seumur hidup. Pendidikan Islam menekankan pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat. Yang keempat, inovasi atau pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Inovasi dalam pengembangan kurikulum Islam mencakup pendekatan modern tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam seperti pengintegrasian teknologi, yaitu menggunakan teknologi untuk mengajarkan materi Islam secara interaktif dan menarik. Pendekatan STEAM Islami, yaitu menggabungkan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika dengan nilai-nilai Islam untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak. Kurikulum berbasis masjid, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran yang aktif, tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga pendidikan. Pendidikan karakter global, yaitu mengembangkan kurikulum yang membentuk karakter global berdasarkan nilai-nilai Islam untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran berbasis masalah, yaitu mendorong siswa untuk memecahkan masalah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pembelajaran kolaboratif, yaitu memupuk kerjasama antara peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan.
pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan yang relevan dan kompetensi yang berbasis Islam. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyusun materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, tetap dalam kerangka ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.